Bab 241. Tunggu aku. Di belakangnya, Lu Daseng bergegas menyusul sambil mengangkat celananya. Di kaki gunung di suatu tempat. Ledakan. Disertai ledakan sonik, seorang pemuda terlempar. Kalian para murid dari Blowing Snow Mountain Villa tidak lebih dari ini. Pertandingan tanding ini, Wind and Cloud Valley menang. Murid yang lain berkata sambil tertawa, lalu menyimpan pedang panjangnya. Saudara Cheng Wu sungguh hebat. Kekuatan saudara Cheng Wu memang mengerikan. Di sekelilingnya, para pengikut sekte lain meneriakkan pujian. Tentu saja jarang sekali murid sebanyak itu berkumpul, maka mereka secara dadakan menyelenggarakan gelanggang tanding. Cheng Wu dari Lembah Angin dan Awan ini adalah tokoh populer yang tak terbantahkan. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Di usianya yang masih muda, ia memiliki kekuatan seorang kaisar bela diri dan merupakan salah satu murid inti yang diasuh oleh Lembah Angin dan Awan. Ada yang mengatakan bahwa dalam hal bakat murni, hanya Yun Xianquei dari Lembah Angin dan Awan yang dapat melampauinya. Haha, semua orang terlalu baik. Apakah ada orang lain yang ingin bertanding denganku? Cheng Wu berteriak keras. Tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menanggapi tantangan itu. Baiklah, karena tidak ada yang mau menantangku, aku akan menunjukkan teknik pedang yang baru saja kupelajari kepada semua orang. Sambil berbicara, Cheng Wu menghunus pedang panjangnya, mengiris udara. Seketika suara-suara jeritan terdengar merdu, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Hentikan gerakanmu, atau mati. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, memecah suasana di sini. Semua orang terkejut. Seseorang benar-benar berani berbicara dengan Cheng Wu seperti ini. Mereka menoleh, hanya untuk melihat 6 sosok mendekat. Seorang lelaki tua bersandar pada tongkat, tampak seperti dia akan mati sebentar lagi. Seorang pria kekar dengan dada berbulu dan perut terbuka. Dan 4 lelaki tua lain yang bentuknya aneh, berjalan seolah-olah mereka bisa tersandung kapan saja. Kalian ini siapa? Cheng Wu menatap kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan suara yang dalam, apa hubungannya dengan tindakanku? Namun sebelum suaranya menghilang, lelaki tua di depannya memukulkan tongkatnya ke atas kepalanya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang-orang tua yang tampaknya tidak memiliki kemampuan apapun itu justru berani bersikap nekat dengan memukul kepala Cheng Wu dengan tongkat. Apakah mereka meminta untuk mati? Waktu malam, sosok berbaju biru melesat lewat, itu adalah Li Yihan. Melihat banyak murid berkumpul di sana, dia pun langsung bergegas menghampiri. Karena beberapa hari ini dia terluka parah dan semua pil obat yang ada padanya sudah habis. Dia datang ke sini untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan kenalan, atau pengikut dari klannya sendiri, untuk meminta beberapa pil penyembuh luka. Namun saat dia mendekat, perubahan tiba-tiba terjadi. 5 lelaki tua dan 1 lelaki kekar tampaknya memiliki konflik dengan para pengikut Lembah Angin dan Lembah Awan. Namun, saat dia bergerak mendekat dan dapat melihat dengan jelas penampilan para lelaki tua itu, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana orang-orang tua ini bisa sampai di sini? Bukankah aku sudah memberi tahu mereka dengan jelas untuk tidak berkeliaran sembarangan? Orang-orang biasa ini malah berkonflik dengan para pengikut Lembah Angin dan Lembah Awan, akibatnya. Wajahnya pucat, dia mempercepat langkahnya dan bergegas mendekat. Namun yang tidak diduganya ialah, baru saja ia melangkah 2 langkah, Pak Tua Wang kembali mengangkat tongkatnya dan dengan ganas memukulkannya ke kepala Cheng Wu. Retakan. Orang tua ini, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Bahkan jika Anda ingin mati, ada cara yang lebih baik dari ini. Cheng Wu sangat marah, niat membunuh terpancar di matanya. Orang-orang tua lusuh yang muncul entah dari mana ini benar-benar berani memprovokasinya. Kamu mencari kematian. Seperti yang diduga, Cheng Wu mengeluarkan raungan marah. Tenanglah, kumohon tenanglah. Namun sebelum dia bisa bertindak, Li Yihan bergegas mendekat dan berdiri di depannya. Siapa kamu? Tanya Cheng Wu dengan suara berat. Saya dari keluarga Li di Upper Sands, saya harap saudara Cheng Wu dapat menghargai saya. Li Yihan berbicara dengan wajah pucat pasi, menundukkan kepala saat dia buru-buru menjelaskan, orang-orang tua ini adalah orang biasa, mereka tidak tahu identitas saudara Cheng Wu. Saya harap saudara Cheng Wu bisa bermurah hati dan tidak merendahkan diri seperti mereka. Saya akan meminta mereka untuk segera meminta maaf kepada Anda. Oh,
Keluarga Li dari Upper Sense. Cheng Wu menatap Li Yihan. Meskipun keluarga Li di Upper Sense bukan keluarga besar, dia tahu mereka berafiliasi dengan lembah angin dan awannya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, karena kamu dari keluarga Li, dan hanya orang biasa yang tidak tahu apa-apa, aku akan memberimu muka. Minta mereka segera minta maaf, dan aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mendengar ini, Li Yihan menghela napas lega. Dia kemudian bergegas berlari ke Pak Tua Wang dan yang lainnya, sambil memarahi mereka dengan marah, apa yang kalian lakukan? Bukankah sudah kukatakan dengan jelas untuk tidak berlarian? Dia melotot ke arah Pak Tua Wang, terutama kau, beraninya kau memukul orang lain dengan tongkatmu. Kau tahu siapa mereka? Mereka adalah pengikut sekte besar di Southern Sense, mereka bisa mengambil nyawamu hanya dengan lambaian tangan. Cepatlah minta maaf, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini. Bab 242. Yang mengejutkannya, sekelompok lelaki tua itu hanya tersenyum padanya, tidak menunjukkan niat untuk meminta maaf. Porkrong bahkan menekan kepalanya dan mendorongnya ke samping, sambil menegur, orang tua bisa menangani masalah, bocah nakal, minggirlah. Li Yihan membelalakkan matanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang tua ini? Apakah mereka sudah gila? Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan berdamai dengan Cheng Wu, namun orang-orang tua ini tampaknya sama sekali tidak menyadari nilainya. Namun yang lebih mengejutkannya adalah bahwa alih-alih meminta maaf, kedua lelaki tua itu malah terus membentak Cheng Wu dan kawan-kawan, dengan berkata, kalian bocah nakal, kalian punya waktu 1 menit untuk keluar dari sini, atau kami akan menghabisi kalian semua. Retakan. Mendengar ini, Li Yihan menjadi pucat, jantungnya berdebar kencang. Karena perkataan mereka tidak hanya menghina Cheng Wu, tetapi juga menyinggung semua murid yang hadir. Di antara mereka terdapat banyak jenius sekte, sedangkan Li Yihan sendiri hanya bisa dianggap rata-rata saja. Benar saja, kalimat ini betul-betul menyulut amarah semua orang yang hadir. Beberapa orang menghunus pedang, niat membunuh mereka membuncah. Biasanya, mereka semua sombong dan angkuh dalam sekte. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi beberapa orang tua yang bahkan tidak mereka kenal berteriak kepada mereka? Oh, apakah kamu berencana untuk bertarung? Porkrong mencibir dengan nada menghina pada orang-orang ini. Orang-orang tua, berlututlah dan akui dosa-dosamu segera, atau kalian tidak akan punya tempat untuk dikuburkan, perintah Cheng Wu dengan dingin. Mengakui, Porkrong terkekeh dingin, wajahnya penuh ejekan. Kenapa kita harus mengaku? Kalian semua di sini, tidakkah kalian takut? Cheng Wu berkata dengan suara rendah. Takut. Porkrong mencibir, menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Kami tidak takut pada kalian semua, karena di mata kami, semua yang hadir adalah sampah. Kalimat ini langsung memicu ledakan kemarahan di antara orang banyak. Saudara-saudara, orang-orang ini terlalu sombong. Siapapun mereka, bunuh saja mereka. Ya, bunuh mereka. Mari kita serang bersama. Dalam sekejap, ratusan murid melayang ke udara, mengacungkan pedang mereka, dan menyerang Porkrong dan yang lainnya. Melihat kejadian ini, Li Yihan menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kalian, sungguh, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Sambil berbicara dia menggelengkan kepala dan memejamkan mata, lalu mundur ke samping. Dia tidak dapat memahami mengapa orang-orang tua ini bersikap normal sebelumnya, tetapi malam ini mereka bertindak begitu gegabah. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak berdaya. Dia sudah menyerah. Para murid di udara sudah berada di atas kepala Porkrong dan yang lainnya, masing-masing memancarkan aura yang ganas dan menyeramkan, niat membunuh mereka melonjak. Meskipun begitu, mereka berenam tetap tidak terpengaruh. Baru ketika orang-orang itu semakin dekat, barulah Pak Tua Wang, yang memimpin mereka, memperlihatkan sedikit perubahan dalam tatapannya yang kabur. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari dalam dirinya. Suara mendesing. Kekuatan ini bagaikan gelombang yang mengamuk, menciptakan badai dahsyat yang melanda para murid yang menyerbu. Ledakan. Hampir seketika, wajah para murid berubah drastis. Pedang mereka terlepas dari tangan mereka, dan mereka terlempar ke udara, berubah menjadi garis-garis cahaya, semuanya berjatuhan dan berjatuhan. Aduh, ah. Dalam sekejap,
Teriakan memenuhi udara ketika satu persatu, orang-orang memuntahkan darah dan jatuh terduduk ke tanah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Sementara itu, Li Yihan yang memejamkan matanya pun merasakan perubahan mendadak itu. Dia tiba-tiba membuka matanya. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan ratusan murid elit terlempar ke udara, berguling-guling dan terbang keluar. Adegan ini bergema bagai guntur dalam pikirannya. Terkejut, hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya, jantungnya berdebar kencang hingga terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ia gemetar tak terkendali. Orang-orang tua ini sebenarnya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Para lelaki tua ini, yang terlihat tidak berbeda dari orang biasa, meskipun menghabiskan begitu banyak hari bersamanya, sebenarnya adalah para ahli yang sangat kuat. Hanya dengan aura mereka yang mengagumkan, mereka secara kolektif mengirim ratusan pengikut elit dari berbagai sekte terbang. Perlu Anda ketahui, di antara murid-murid ini ada beberapa yang merupakan ahli martial emperor. Dan mampu menggunakan aura mereka untuk melemparkan para ahli martial emperor ke udara. Bukankah itu berarti bahwa orang-orang tua ini setidaknya berada di level martial ancestor dalam hal kultivasi leluhur bela diri? Memikirkan hal ini, jantung Li Yihan berdebar kencang, dan untuk sesaat, dia tidak berani menatap lelaki tua itu. Karena ia ingat, sepanjang perjalanan ia selalu memarahi dan mengajari orang-orang tua itu bagaimana berperilaku, bahkan menyebut mereka orang biasa. Orang-orang biasa, pernahkah Anda melihat orang biasa sekuat ini? Tanpa sadar, dia mundur 2 langkah, wajahnya pucat, merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Di mata mereka, dia hanya seorang badut yang suka melompat. Tidak heran mereka berani datang dari kota Pingjiang ke Nansha tanpa rasa takut, seolah-olah mereka tak terkalahkan. Tidak heran mereka tidak menunjukkan rasa takut bahkan ketika menghadapi murid elit seperti Cheng Wu. Kalian ini siapa? Pada saat ini, para murid yang terluka berdiri, menatap Patua Wang dan yang lainnya dengan penuh kebencian, dan berteriak dengan marah, kalian datang untuk menimbulkan masalah bagi sekte-sekte besar kami tanpa alasan. Apa motif kalian? Apakah kalian tahu bahwa para ahli dari sekte-sekte besar kami ada di dekat sini? Apakah kalian tidak takut sekte-sekte kami akan membalas dendam? Pembalasan dendam. Porkrong mencibir dengan nada menghina dan berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu, kamu bukan saja sampah di mata kami, tetapi sekte di belakangmu juga sampah di mata kami. Kamu tidak takut bicara sembarangan, kan? Mendengar hal ini, para murid menjadi sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Baiklah, kalau begitu, Ting Dewa di sini jika kau punya nyali. Masa berteriak penuh kebencian. Di tengah percakapan mereka, Cheng Wu mengeluarkan suar sinyal dan menembakkannya langsung ke udara. Dan murid lain dari Blowing Snow Mountain Villa juga mengaktifkan sinyal darurat untuk sekte mereka. Apa itu lampu merah? Melihat pemandangan ini, mata Li Yihan membelalak. Sebagai penduduk asli Nansha, dia tahu betul apa yang dilambangkan oleh sinyal merah tersebut. Sinyal itu hanya diaktifkan ketika seorang murid menghadapi krisis mendesak dan memiliki keluhan mendalam. Dan hasil ini berarti pertarungan sampai mati. Segalanya benar-benar menjadi tidak terkendali sekarang. Dia menggertakkan giginya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berjalan menuju Porkrong dan yang lainnya. Tetua, dia tidak berani menghadapi tatapan beberapa orang ini, dan dia bahkan lebih takut bahwa para ahli ini akan datang mencarinya. Jadi pada saat ini, dia berbicara dengan keberanian yang dipaksakan. Penatua, Anda bukan penduduk asli Nansha, jadi Anda mungkin tidak tahu apa arti tanda merah itu. Sebaiknya Anda segera pergi. Tidak perlu pergi. Kami akan menunggu mereka di sini, kata Wu Yonghong dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi Li Yihan berubah cemas. Tampaknya orang-orang tua ini masih belum memahami keseriusan situasi. Meskipun dia tahu orang-orang ini tangguh, bisakah mereka benar-benar melampaui kekuatan utama Nansha? Jadi dia buru-buru menjelaskan, Tetua, mereka dari lembah angin dan awan serta villa gunung salju yang bertiup, kekuatan utama di Nansha. Sekte mereka tidak hanya memiliki banyak ahli leluhur bela diri, tetapi juga banyak ahli yang mulia bela diri. Jika Anda tidak pergi sekarang, saat ahli mereka tiba nanti, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Bab 243.
Begitu suaranya berakhir, dia melihat beberapa aliran cahaya mendekat dengan aura yang kuat. Jantung Li Yihan berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari lembah Fengyun dan Villa Gunung Cuiksue akan tiba secepat itu. Yang membuatnya makin khawatir adalah bahwa mereka bukanlah individu biasa dari dua kekuatan besar ini. Di sisi kiri, mereka berasal dari Cuiksue Mountain Villa. Yang memimpin mereka adalah tuan muda dari Cuiksue Mountain Villa, Fifth Sky. Selain itu, ada juga para tetua dari Cuiksue Mountain Villa, di Wuzhen. Di sisi kanan, mereka berasal dari lembah Fengyun. Yang memimpin mereka adalah nona muda lembah Fengyun, Yun Xiankui. Yang menemaninya adalah para tetua lembah Fengyun, Yang Mu dan Yang Shen. Wajah Li Yihan menjadi pucat. Ia tidak pernah menyangka akan datang tokoh-tokoh terkemuka seperti itu. Fifth Sky dan Yun Xiankui adalah para jenius yang diakui di seluruh wilayah Nansha. Mereka tidak hanya sangat dihormati, tetapi bakat mereka juga luar biasa, dan kekuatan mereka sendiri telah mencapai puncak martial ancestor. Dan selain mereka, di Wuzhen, Yang Mu, dan Yang Shen bahkan lebih tangguh. Mereka adalah kekuatan martial monark yang sesungguhnya. Bagi Li Yihan, orang-orang ini merupakan orang-orang penting yang hanya bisa ia kagumi dalam situasi normal. Jajaran yang mereka bentuk sungguh luar biasa. Di depan orang-orang ini, mustahil bagi Porkrong dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun sebagai seorang ahli raja bela diri, Li Yihan hanya bisa merasa tidak berdaya dan hanya bisa berdoa semoga Porkrong dan yang lainnya dapat lolos tanpa cedera dari pengepungan dua kekuatan besar itu. Tidak mengherankan bahwa lembah Fengyun dan Villa Gunung Cuiksue, kekuatan besar seperti itu, tiba begitu cepat. Ya, bukan hanya dua orang jenius hebat yang datang, tetapi juga tiga tetua martial monark. Barisan seperti itu benar-benar mengerikan. Aku penasaran apa yang akan dilakukan orang-orang tua sombong itu selanjutnya. Mereka mungkin akan takut dan berlutut. Orang-orang yang hadir mulai berdiskusi dan berkomentar. Sementara itu, Cheng Wu, dengan wajahnya yang memar dan bengkak, tampak luar biasa gembira saat ini. Kalian anjing tua, para ahli dari lembah Fengyun dan Villa Gunung Cuiksue sudah tiba. Nanti, kalian semua akan berlutut dan menangis untuk ayah dan ibu kalian. Cheng Wu menggertakkan giginya dan berteriak. Dan saat Yun Xiankui dan langit kelima yang terbang dari kejauhan, mengamati kejadian itu dan melihat murid-murid mereka terluka, kemarahan pun memenuhi wajah mereka. Berani sekali menyerang pengikut dua sekte besar mereka di Nansha, orang-orang ini benar-benar berani. Yun Xiankui, orang-orang yang berani menyerang murid-murid kita dari dua sekte itu tampaknya cukup kuat. Langit kelima mengirimkan suaranya ke Yun Xiankui. Ya, Yun Xiankui juga mengirimkan suaranya kembali, sepertinya kita harus bekerja sama kali ini. Memang, langit kelima menggertakkan giginya dan menyampaikan suaranya, jika kita tidak memberi orang-orang ini pelajaran berat di depan begitu banyak orang dan memberi mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan, kemungkinan besar kekuatan lain akan memandang rendah kedua sekte utama kita. Jadi kita harus menghancurkan mereka dengan kekuatan yang menggelegar, sehingga mereka tidak akan bisa berdiri lagi. Ya, Yun Xiankui mengangguk dan menginstruksikan kedua tetua di belakangnya, saya mohon kedua tetua untuk bergerak bersama saya. Yang Mu dan Yang Shen menganggukkan kepala. Hampir bersamaan, para ahli dari dua sekte utama di langit menyatukan momentum serangan mereka. Seluruh langit diselimuti gelombang energi vital yang padat. Di bawah tekanan serangan mereka, tanah bergetar, dan mereka yang kekuatannya lebih lemah merasa seolah-olah hendak berlutut. Sudah berakhir. Merasakan fluktuasi besar di langit, Li Yihan berjuang untuk mempertahankan ketenangannya dengan kultivasinya, wajahnya pucat. Dalam hatinya, dia berdoa untuk keselamatan Porkrong dan yang lainnya. Kekuatan gabungan dari begitu banyak orang. Tampaknya musuh-musuh yang telah melukai kedua muridnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yun Xiankui berpikir dalam hati. Serangan di tangannya semakin mendekati beberapa individu itu. Tiba-tiba, munculnya orang-orang ini. Sepertinya, astaga, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan melarikan diri. Apa yang terjadi dengan orang-orang dari lembah angin dan awan ini? Langit kelima memandang Yun Xiankui dan yang lainnya saat mereka tiba-tiba berubah arah, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tapi itu tidak masalah.
Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yun Xiankui dan yang lainnya, langit kelima percaya bahwa dengan kekuatannya dan Di Wuzhen, mereka masih bisa mengalahkan beberapa individu ini. Tunggu sebentar, mereka adalah... Tiba-tiba, dia juga menyadari sesuatu. Seketika jiwanya bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengumpat keras, "Sialan kau, Yun Xiankui, seharusnya kau mengingatkanku lebih awal." Sambil menggerutu, Fifth Sky dan Di Wuzhen segera berbalik dan melarikan diri. "Haha, dasar kalian orang tua tolol, tahan saja amarah lembah angin dan awan serta villa salju yang bertiup." Cheng Wu menatap Porkrong dan yang lainnya sambil berteriak keras. Orang-orang lainnya mencibir, menanti nasib orang-orang ini. Tetapi, serangan yang diharapkan akan tiba tertunda, dan bahkan tekanan yang menyertainya tiba-tiba berkurang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang merasa bingung dan menatap ke langit. Sekilas tidak ada yang aneh, tapi setelah diamati lebih dekat, sungguh luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Fifth Sky dan yang lainnya, yang penuh dengan momentum dan melancarkan berbagai serangan, tiba-tiba berbalik di udara. Kemunculan mereka yang mendesak membuat mereka menghentakkan kaki di udara, seolah takut mereka tidak cukup cepat. Penampakannya seperti seekor kucing yang bertemu dengan seekor tikus. Terutama Fifth Sky, dalam kepanikannya, ia bahkan meninggalkan senjata kesayangannya, kipas angin, dan menjatuhkannya ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang membelalakkan matanya, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Akan tetapi, saat Fifth Sky dan yang lainnya masih panik, sebuah suara berat bergema di benak mereka. "Sekarang kamu sudah di sini, kenapa harus pergi?" Saat suara itu jatuh, suatu kekuatan dahsyat bekerja pada mereka, menarik mereka turun dari langit. Sekelompok orang itu jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Mengetahui tidak ada jalan keluar, Fifth Sky menjadi yang pertama bereaksi, langsung berguling di tanah dan berlutut dengan satu lutut. Sambil tersenyum licik, dia memperlihatkan giginya yang putih dan berkata, "Halo, Tuan Wang. Oh, kalian anak-anak nakal. Ada apa? Apa kalian ke sini untuk membeli rumah?" Pada saat ini, Porkrong melangkah maju, menatap mereka dari atas dan mengucapkan suara yang penuh arti. Melihat itu, jantung Fifth Sky kembali berdebar kencang sambil menatap bulu dadanya yang dipenuhi rasa takut. Mengapa orang ini juga ada di sini? "Babi, Tuan Babi." Tanpa sadar, kaki Fifth Sky yang lain mendarat tanpa bersuara di tanah, dan kedua kakinya berlutut, memiringkan kepalanya ke belakang sambil tersenyum paksa, berkata, "Apa kabar?" Mengikuti dari belakang Fifth Sky, kelompok dari Yun Xiankui juga berlutut dengan keras, semuanya berlutut di tanah. Bab 244. Pada saat ini, langit kelima, Yun Xiankui dan yang lainnya berlutut di tanah seperti ayam kecil, bahkan tidak berani mengangkat kepala dan bernapas dengan keras. Bagaimanapun, pada saat ini, tak peduli mereka adalah tetua atau gadis suci, guru besar bela diri atau bangsawan bela diri, tak ada perbedaan di antara mereka. Apakah saya melihatnya dengan benar? Tuan Muda Langit Kelima dan Nona Yun Xiankui sebenarnya sedang berlutut di depan mereka. Tidak hanya itu, bahkan para tetua dari dua sekte utama, formasi kelima, Yang Mu dan Yang Sen juga berlutut. Ya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Melihat adegan ini, seluruh penonton terkejut. Semua orang mengucek mata karena tak percaya, takut mereka salah melihat. Mereka tidak pernah menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Keraguan muncul dalam pikiran setiap orang pada saat yang sama. Siapakah sebenarnya keenam pria tua berpenampilan biasa ini? Mereka benar-benar mampu membuat para pendekar bela diri hebat seperti Fifth Sky dan Yun Xiankui berlutut di tanah begitu mereka bertemu, tanpa berpikir untuk melawan. Dan Li Yohan, dia pun tiba-tiba menutup bibir merahnya dengan kedua tangannya, matanya yang indah menatap mematikan ke arah Paman Wang dan yang lainnya. Dia merasa sangat tidak nyata tentang semua ini. Benarkah mereka orang yang sama yang menemaninya berhari-hari, orang yang menangis memanggil ayahnya saat bertemu segerombolan bandit? Melihat orang-orang yang setinggi dan sehebat Yun Xiankui dan Langit Kelima berlutut di hadapan Paman Wang dan yang lainnya di mata Li Yohan tanpa berani bernapas dengan keras, Li Yohan merasa seperti tidak bisa bernapas. Siapa yang memberimu kecil keberanian untuk terbang di udara? Paman Wang menatap Yun Xiankui dan yang lainnya, lalu mengetuk kepala mereka satu persatu dengan tongkatnya. Semua orang memegangi kepala mereka karena kesakitan,
tetapi tidak berani menunjukkan rasa dendam. Sebaliknya, mereka terus berteriak, "Kami tidak berani." "Oh, cukup patuh." Porkrong mencibir dan berkata, "Tapi kalian para pengikut sekte utama semuanya sangat sombong." Saat Porkrong selesai berbicara, wajah Cheng Wu dan para pemimpin lainnya berubah drastis. Awalnya mereka sombong, tetapi mereka sudah tahu ada yang tidak beres saat melihat Viv Sky dan yang lainnya berlutut di tanah. Betapapun bodohnya mereka juga tahu bahwa orang-orang tua di depan mereka pasti sangat kuat. Setidaknya pasukan sebesar lembah angin dan awan serta villa gunung salju yang bertiup tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Celepuk. Seketika itu juga Cheng Wu dan murid-murid lainnya buru-buru berlutut di tanah memohon belas kasihan. "Para senior, kami salah. Tolong ampuni nyawa kami." Pada saat ini, mereka hampir berteriak panik. "Para senior, bolehkah saya bertanya siapa mereka?" Yun Xiankui bertanya dengan suara teredam. Bagaimanapun juga, Cheng Wu dan yang lainnya juga merupakan murid utama yang dibina oleh sekte mereka. Bahkan jika mereka harus dihukum, mereka tetap membutuhkan alasan. Itu karena mereka membuat keributan dan mengganggu tidur Tuan, menyebabkan dia terbangun lagi setelah baru saja tertidur. Wu Yonghong mendengus dingin dan melanjutkan, "Jadi, apakah alasan ini cukup?" "Apa? Mengganggu tidur Tuan?" Mendengar ini, wajah Viv Sky dan Yun Xiankui berubah drastis. Ini benar-benar membuat kekacauan besar. Mereka mengerti betul siapa guru yang dimaksud Wu Yonghong. Mengingat kembali cara-cara orang itu yang mencapai surga, kenangan itu masih segar dalam ingatan semua orang. Dan mereka benar-benar mengganggu tidur orang ini. Memikirkan hal ini, Yun Xiankui dan Viv Sky hampir tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum menyerbu Cheng Wu dan yang lainnya dengan kemarahan tertulis di seluruh wajah mereka. "Kakak senior, kalian." Cheng Wu dan yang lainnya mendongak ketakutan. "Mengganggu tidur Tuan, kau pantas mati." Yun Xiankui berkata dengan dingin, menatap Cheng Wu dengan wajah penuh penyesalan, "Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu dari kesalahan yang tidak dapat dimaafkan seperti itu." Saat dia berbicara, telapak tangan Yun Xiankui tiba-tiba mendarat di dantian Cheng Wu. Retakan. Hampir seketika, Cheng Wu sudah lumpuh, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Langit kelima juga dengan cepat melumpuhkan murid utama dari Blowing Snow Mountain Villa. Keduanya lalu berlutut di depan orang tua itu. "Bolehkah saya bertanya apakah para senior merasa puas?" Paman Wang dan yang lainnya memandang Yun Xiankui dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Awalnya, setelah memberi Cheng Wu dan yang lainnya kesempatan untuk pergi lebih awal yang tidak mereka hargai, Paman Wang dan yang lainnya dengan temperamen mereka telah memutuskan untuk membunuh semua orang di tempat kejadian. Namun melihat Yun Xiankui, Viv Sky dan yang lainnya begitu tulus dan bijaksana, mereka ragu sejenak sebelum mengangguk. Baru saat itulah Yun Xiankui dan langit kelima menghela napas lega. Namun pemandangan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak mendengar percakapan antara Yun Xiankui dan yang lainnya dengan Wu Yonghong serta yang lain, jadi mereka menebak dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang tua ini yang sangat ditakuti oleh kedua sekte besar sehingga mereka tidak ragu untuk langsung melumpuhkan pengikut elit mereka sendiri. Tentu saja, Li Yohan masih yang paling terkejut. Dia menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan kekuatan Paman Wang dan yang lainnya. Karena mampu memberikan penangkalan yang begitu hebat terhadap sekte-sekte besar, orang-orang biasa yang menemaninya sejauh ini mungkin sama kuatnya dengan para pemimpin sekte besar tersebut, seperti yang Tianyu dari Sekte Pedang Kekaisaran dan Yun Haotian dari Lembah Angin dan Awan, yang telah mencapai puncak master bela diri atau bahkan setengah bijak. Tetapi saat dia memikirkan hal itu, terjadi perubahan mendadak. Paman Wang yang memimpin tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat beberapa bayangan yang terbang melintas di langit di atas, dan tiba-tiba berteriak dengan marah. "Sialan, berhenti terbang ke sana kemari." Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Paman Wang tiba-tiba mengulurkan tangannya ke langit. Tangan itu berubah menjadi hantu besar, seperti gunung besar yang menutupi beberapa orang yang terbang di atasnya. Ledakan. Beberapa orang yang terbang di atas tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Di langit yang tinggi, mereka langsung dipukul jatuh, menyemburkan darah. Saat semua orang terkejut dengan metode Paman Wang, mereka tiba-tiba mengenali wajah orang-orang yang dipukuli.
Untuk sesaat, semua orang begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Terutama Li Yohan yang tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Mereka sebenarnya. Bab 245. Ternyata dia adalah pemimpin sekte pedang kekaisaran, Yang Tianyu, dan kepala keluarga Li Suhua. Wow, kerumunan orang menghirup udara dingin, merasakan pikiran mereka terpesona. Kultivasi kedua orang ini, meski mungkin bukan yang terkuat, sudah pasti termasuk di antara para pemimpin teratas di Nansha. Namun, mereka dengan mudahnya dirobohkan oleh Pak Tua Wang. Terutama Li Yihan, dia baru saja menduga bahwa Pak Tua Wang dan yang lainnya mungkin setara dengan para pemimpin tinggi seperti Yang Tianyu. Namun dalam sekejap mata, Yang Tianyu dan Li Suhua ditampar jatuh dari langit oleh Pak Tua Wang. Ini benar-benar tamparan di wajah. Gelombang guncangan yang bertubi-tubi hari ini telah membuatnya tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mengenai kekuatan tak terduga dari Pak Tua Wang dan yang lainnya, dia tidak berani menebak lebih jauh, karena hal itu melampaui pemahamannya. Dijatuhkan tanpa alasan, Li Suhua dan Yang Tianyu dipenuhi amarah. Mungkin mereka tidak sebanding dengan orang-orang tua itu, tetapi mereka harus mempertahankan gengsi mereka sebagai patriark dan pemimpin sekte. Seketika keduanya mengerutkan kening dan menyuarakan pertanyaan mereka. Kalian ini sebenarnya siapa sih? Namun sebelum mereka bisa menyelesaikannya, Yun Xiankui dan Viv Sky dengan cepat memberi isyarat mata ke arah mereka. Bersamaan dengan itu, mereka mengirimkan transmisi suara, "Senior, jangan bertindak gegabah, mereka adalah Kaisar Bela Diri." Apa? Kaisar Bela Diri? Kaisar Bela Diri? Kata-kata yang diucapkan dengan santai itu bagaikan guntur di telinga mereka. Wajah mereka memerah, dan mereka menelan kata-kata mereka yang belum selesai. Apa yang kalian berdua katakan tadi? Namun, tatapan mata Porkrong yang penuh arti tertuju pada mereka. Tatapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kami katakan. Dahi Li Suhua dipenuhi keringat dingin. Ia tergagap sebentar sebelum akhirnya mendapat inspirasi. Yang ingin kami katakan adalah, siapakah dirimu sebenarnya dengan kekuatan yang begitu menakutkan, hingga begitu hebat, sehingga membuat kami para junior memujamu. Mendengar ini, Porkrong hanya mendengus dingin dan tidak menyelidiki lebih jauh. Melihat hal itu, keduanya akhirnya menghela napas, memperlihatkan ekspresi lega. Mungkin sebagai pemimpin negara-negara besar, mereka memiliki kesombongan seperti biasanya, tetapi mereka harus mempertimbangkan siapa yang mereka hadapi. Kesombongan di hadapan Kaisar Bela Diri sama saja dengan meminta kematian. Pendek kata, dalam menghadapi kekuasaan absolut, kesombongan dan harga diri tidak ada nilainya. Mereka yang tahu waktu adalah orang bijak. Untuk sesaat, semua orang yang hadir sangat hormat, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, menantikan instruksi dari Pak Tua Wang dan yang lainnya. Tentu saja, selain Yun Xiankui dan yang lainnya, sisanya, termasuk Li Yihan, masih memiliki keraguan. Itulah, siapakah sebenarnya para tetua yang memiliki kultivasi yang luar biasa kuatnya itu? Dari mana mereka berasal, tiba-tiba datang ke Nansha, dan mengapa? Tetapi tepat pada saat itu, getaran hebat tiba-tiba datang dari tanah. Ledakan, dentuman. Suara yang memekakkan telinga itu membuat bumi retak dan gunung di belakang mereka mulai runtuh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang kehilangan pijakan saat tanah berguncang, dan terangkat ke udara. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh para pembudidaya yang melangkah di udara, dan dari atas mereka dapat melihat tanah tempat mereka baru saja berdiri telah runtuh seluruhnya. Pada saat yang sama, aura mengerikan muncul dari retakan tanah. Aura ini mengguncang pikiran semua yang hadir, tanpa sadar membuat mereka ketakutan. Apa yang ada di bawah tanah? Apa itu? Semua orang menatap tajam ke arah retakan itu, menyuarakan kegugupan mereka. Bahkan ekspresi Porkrong dan Pak Tua Wang berubah drastis. Aura mengerikan itu tumbuh semakin berat dan berat. Seluruh atmosfer langit membeku. Ledakan. Akhirnya, terdengarlah suara gemuruh dari bawah tanah. Lalu yang mengejutkan semua orang, seekor naga banjir raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki terbang keluar dari tanah. Tetapi ketika semua orang dapat melihatnya dengan jelas, mereka menyadari bahwa itu bukanlah ular. Itu ular piton raksasa. Tubuhnya yang besar secara alami memancarkan aura yang besar,
ia memiliki sayap di sisi-sisinya, dan tubuhnya yang raksasa melingkar dan meliuk di udara, menghembuskan udara dingin yang dalam. Surga, monster yang mengerikan sekali, sangat menakutkan. Larilah. Melihat hal ini, banyak kultivator menjadi takut setengah mati. Perut mereka menjadi lembek, dan mereka dengan putus asa mendesaki mereka untuk melarikan diri ke kejauhan. Hehe, aku tidak menyangka bahwa setelah tidurku selama 10.000 tahun, aku akan bangun dan mendapati begitu banyak pembudidaya manusia sebagai camilan. Suara berat terdengar dari mulut ular piton itu. Matanya yang dingin menatap para pembudidaya yang melarikan diri, dan tubuhnya yang besar bergerak. Dalam sekejap, para pembudidaya itu ditelan ke dalam perutnya. Darah menetes dari sela-sela giginya yang besar, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Semua orang ketakutan hingga gemetar melihat kejadian ini, bahkan mereka yang ingin melarikan diri pun tidak berani bergerak sekarang. Bahkan Li Suhua, Yang Tianyu dan yang lainnya pun memasang wajah pucat karena ketakutan, karena dengan tingkat kultivasi mereka, mereka hanya merasa tidak berdaya menghadapi naga banjir ini. Tanpa sadar, Li Suhua melihat ke arah Porkrong dan yang lainnya, lalu bertanya dengan hormat, "Para senior, bolehkah saya bertanya apakah kalian dapat mengetahui tingkat kultivasi naga banjir ini?" Mendengar ini, tatapan orang lain juga tertuju ke arah mereka, jelas ingin mendengar jawaban juga. "Kaisar Iblis," Porkrong berkata dengan suara yang dalam. Retakan. Frasa ini bagaikan ribuan lapisan ombak yang menghantam. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah Kaisar Iblis. Astaga, tingkat kultivasi ini saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala mereka merinding. Tidak seorang pun yang hadir mungkin pernah melihat monster dengan level seperti ini. Namun, meskipun kekuatan naga banjir ini melampaui ekspektasi Porkrong dan Patu Awang, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Sambil bertukar pandang, Porkrong berkata dengan suara rendah, "Sekarang aku mengerti mengapa Tuan berkata seperti itu sebelumnya. Ternyata Tuan sudah meramalkan hal ini, dan tahu bahwa ada Kaisar Iblis yang bersembunyi di tempat ini." "Benar." Pak Tua Wang mengangguk dengan berat, lalu mendesah pelan, "Saya khawatir apa yang Tuan sebut sebagai makanan segar dan lezat, justru ditujukan kepada Kaisar Iblis ini." Setelah berkata demikian, keduanya saling memandang dengan kagum. Meski sudah lama mengikuti Tuan itu, tetap saja mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Memakan Kaisar Iblis. Hal yang gila, mungkin hanya Tuan di seluruh dunia yang mampu melakukannya. Bab 246. "Sepertinya kita harus menyiapkan sarapan untuk Tuan besok pagi," kata Paman Wang santai. Saat dia berbicara, tatapan kaget melintas di matanya, yang tadinya tampak lelah dan menua. Tiba-tiba, dia tampak penuh semangat, dan tongkat di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ki primordialnya menggerakkannya menjadi hidup. "Ya!" Porkrong berteriak setuju. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan ki primordial yang besar, lalu dia menghunus pisau jagal yang tajam. Saat pisau tukang daging muncul, cahaya dingin menyebar di atasnya, diaduk oleh ki primordialnya. "Orang tua, aku akan pergi dulu. Bantu aku jika aku tidak bisa mengalahkannya," kata Porkrong. Kemudian, sambil menginjak sepatu bot karet tinggi di kakinya, dia melompat, berkedip ke atas kepala naga banjir raksasa itu. "Makan pisauku," teriaknya. Sambil membawa cahaya dingin, pisau jagal di tangannya menebas ke bawah sambil berteriak. Saat cahaya pisau itu jatuh, ia menyeret busur ki pisau sepanjang 1000 zang, memenuhi seluruh langit dengan energi bilah yang bersilangan. Ledakan. Di hadapan orang banyak yang terpesona dan terdiam, pisau itu jatuh tepat ke tubuh naga banjir raksasa. Kaki. Saat mereka bersentuhan, percikan api beterbangan dari tubuh naga banjir raksasa itu. Diiringi teriakannya yang memilukan, hantaman pisau yang menggetarkan bumi itu merobeknya menjadi dua. Ledakan. Dua bagian tubuhnya yang tersisa hancur ke tanah seperti dua gunung besar. Daratan dalam radius 1000 zang telah rata dengan tanah, menimbulkan awan debu ke langit. Sangat menakutkan. Dia memotong Kaisar Iblis menjadi dua bagian hanya dengan satu serangan. Seorang ahli martial emperor. Orang ini pastilah seorang ahli martial emperor. Adegan itu membuat semua orang yang hadir menggigil dan berteriak tanpa sadar. Tidak heran orang-orang tua ini membuat dua kekuatan besar begitu takut, mereka ternyata adalah penguasa martial emperor.
Master tingkat ini adalah puncak dari seluruh benua sungai abadi. Kerumunan orang tercengang karena beruntung bisa menyaksikan sosok seperti itu hari ini. Tatapan mereka yang menatap Porkrong langsung dipenuhi rasa hormat. Li Suhua dan Yang Tianyu juga menarik napas dalam-dalam, meskipun mereka sudah tahu sebelumnya bahwa keduanya adalah Master Martial Emperor dan sudah siap secara mental. Namun, melihat kejadian itu di depan mata mereka, mereka tetap tidak bisa tenang. Tetapi tepat pada saat itu, naga banjir raksasa yang telah terpotong menjadi dua terbang tinggi lagi. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi, kedua bagian tubuhnya menyatu kembali, dan luka-lukanya terlihat pulih dengan kecepatan yang nyata, seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Mata Porkrong berkilat serius saat dia memanggil Pak Tua Wang. "Pak Tua, sepertinya kita butuh bantuanmu." Hampir bersamaan dengan menghilangnya suara Porkrong, Pak Tua Wang terbang ke angkasa, dengan tongkat di tangan. Dalam sekejap, tongkatnya menjadi sepanjang 1000 zang dan menghantam dengan dahsyat ke kepala naga banjir raksasa. Ledakan, suara ledakan, naga banjir raksasa yang baru saja terbang, jatuh ke tanah lagi. Kaisar bela diri lainnya, melihat kejadian itu, semua yang hadir tak kuasa menahan tangis lagi. Li Yihan berdiri di sudut, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya mati rasa. Orang-orang ini terus-menerus menyegarkan pemahamannya, lagi dan lagi. Namun tanpa diduga, naga banjir raksasa yang terjatuh ke tanah itu bergerak lagi, perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Cek, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan dua kaisar bela diri manusia di sini. Sungguh menyenangkan. Ia melingkar di udara lagi, menatap Porkrong dan yang lainnya dengan rasa jijik yang tak tersamar. Tiba-tiba, ia membuka rahangnya yang besar, dan energi yang mengerikan mengembun sebelum melesat keluar. Melihat ini, ekspresi Porkrong dan Pak Tua Wang berubah. Sebelum mereka sempat mengubah posisi bertahan, sinar energi yang mengerikan itu sudah melesat ke arah mereka. Ledakan, awan jamur membubung ke langit. Porkrong dan Pak Tua Wang memuntahkan seteguk darah secara bersamaan dan terpental. Oh, lumayan juga, mampu menahan salah satu seranganku. Naga banjir raksasa itu tertawa dingin, penuh ejekan. Apa, dua kaisar bela diri pun tidak bisa mengalahkannya. Kekalahan Porkrong dan Pak Tua Wang membuat keringat dingin mengalir di sekujur tubuh semua orang yang hadir. Karena merekalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup di sini. Namun sekarang, cepat, mulai berlari ke arah yang berbeda. Semakin panik, seseorang berteriak dengan cemas. Kerumunan yang panik langsung berhamburan ke segala arah seperti lalat. Namun mereka baru saja terbang dalam jarak dekat ketika sebuah penghalang tak terlihat menghalangi jalan mereka. Apa? Sebuah domain. Melihat ini, ekspresi Porkrong dan Pak Tua Wang berubah lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa naga banjir raksasa ini akan memiliki wilayah kekuasaan. Lebih dari sekadar kemampuannya untuk bangkit dari kematian, hal ini bahkan lebih mengerikan bagi mereka. Bagaimanapun, bangkit dari kematian seperti itu bukanlah kebangkitan sejati, hanya beberapa metode khusus yang dimiliki binatang iblis. Tetapi memiliki domain benar-benar berbeda. Karena dibandingkan dengan alam lain, alam kaisar bela diri jauh lebih kompleks, terbagi menjadi total 10 tahap. Pada setiap tahap, seseorang akan melewati kesengsaraan surgawi, dan setelah melewati kesengsaraan, itu seperti transformasi lengkap, kelahiran kembali kehidupan. Dengan demikian, 10 tahap besar Martial Emperor juga disebut sebagai 10 alam kaisar kehidupan. Hanya dengan melewati 10 alam kaisar kehidupan seseorang dapat mencapai keabadian. Martial Emperor tingkat pertama atau Demon Emperor tingkat pertama baru saja memasuki level Emperor. Meskipun kekuatannya meningkat drastis dibandingkan Martial Sage, ia tidak memiliki ciri-ciri khusus yang berarti. Namun setelah mencapai tahap kedua kaisar bela diri, keunggulan sejati seorang kaisar bela diri akan muncul. Yang paling signifikan pada awalnya adalah mengendalikan domain. Dalam lingkup domainnya, seseorang dapat meningkatkan kekuatan ofensifnya sendiri secara signifikan, belum lagi mengurangi kekuatan musuh secara signifikan. Dan penghalang yang menghalangi orang-orang ini pergi jelas merupakan efek dari kekuasaan naga banjir raksasa ini. Memiliki domain juga berarti naga banjir raksasa ini merupakan kaisar iblis tingkat kedua, sedangkan Porkrong dan Pak Tua Wang hanya merupakan kaisar bela diri tingkat pertama.
Tampaknya perbedaannya hanya satu tahap, tetapi sesungguhnya perbedaannya sangat besar. Kalau bukan karena senjata yang diberikan oleh Master Yi Feng, serangan mereka mungkin hanya bisa menembus pertahanan naga banjir raksasa itu. Lupakan saja, aku akan segera menyingkirkanmu dan berpesta. Mengaum, naga banjir raksasa itu meraung, dan gelombang energi besar lainnya mengembun di mulutnya sebelum meletus dengan dahsyat. Suara mendesing, langit bergema dengan suara melengking yang menyenangkan saat berkedip ke kepala Porkrong dan Pak Tua Wang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka mengangkat senjata yang diberikan Yi Feng untuk mereka halangi. Memblokir. Sebuah ledakan terdengar saat mereka nyaris berhasil memblokir serangan ini. Namun, mereka baru saja menghela napas lega saat menyadari energi naga banjir raksasa yang tersebar itu tiba-tiba mengembun lagi. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, udara mulai membeku menjadi es. Retak-retak-retak, es menyebar dari udara, merayapi anggota tubuh Porkrong dan Pak Tua Wang sebelum menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, mereka berdua membeku di tempat. Apa? Melihat ini, Yang Tianyu dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dua kaisar bela diri yang hebat benar-benar dibekukan seperti ini. Jika tidak ada jalan keluar, bukankah mereka pasti akan mati? Mari kita lihat bagaimana lagi kau bisa berjuang. Mati saja. Naga banjir raksasa itu berteriak dingin. Tombak es yang mengeluarkan udara dingin perlahan mengembun di mulutnya, diarahkan langsung ke Porkrong dan Pak Tua Wang. Meskipun keduanya membeku dan tidak bisa bergerak, kesadaran mereka masih ada. Melihat pilar es ini, mereka akhirnya panik, merasakan aura kematian yang pekat. Wajah para pembudidaya lainnya juga dipenuhi abu keputusasaan. Karena Porkrong dan Pak Tua Wang adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, akan tetapi, tepat ketika tombak es itu hendak ditembakkan dalam sepersekian detik, sebuah suara arogan terdengar dari tanah. Hei, reptil kecil, siapa yang bilang kamu bisa begitu sombong? Bab 247. Siapa? Suara ini langsung membuat naga banjir raksasa marah. Terutama bentuk sapaan ini, yang menyentuh beberapa titik sakit di dalam hatinya. Kepala besar yang dingin itu tertunduk saat naga banjir itu menatap tanah dengan penuh kebencian. Pada saat yang sama, suara yang tiba-tiba ini juga menarik perhatian para pembudidaya yang hadir, dan mereka juga melihat ke atas. Ternyata dia adalah seorang laki-laki berjubah hitam, berdiri di tanah dengan tangan di pinggul dan dada terjulur. Siapa orang ini? Ya, dia berani sekali memprovokasi Kaisar Iblis. Apakah dia tidak takut mati? Terjadilah diskusi yang seru di antara kerumunan. Tidak seorang pun mengenali pria berpakaian hitam ini. Tapi Li Yihan mengenalinya sekilas. Itu dia. Dia teringat pada kultivator muda yang sembrono yang telah mengaku padanya di bawah sinar rembulan ketika dia meninggalkan perkemahan tadi. Kau cari kematian. Napas dingin keluar dari sang naga banjir raksasa saat ia menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam. Hei, bocah kecil, kau benar-benar pemarah. Kata Lu Benwei dengan nada meremehkan sambil berkacak pinggang. Aku bukan perayap, aku naga banjir yang sombong. Naga banjir raksasa itu sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu saat dia meraung. Tidak, kau hanya seekor perayap. Lu Benwei terus mengejek. Kau, mati saja. Pada saat ini, naga banjir raksasa itu dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Anak panah dingin yang baru saja terbentuk di mulutnya berubah arah dan langsung mengunci Lu Benwei. Suara mendesing. Suara udara yang pecah terdengar saat anak panah es itu melesat ke bawah. Kekuatannya begitu besar hingga merobek celah spasial di langit, mencapai kepala Lu Benwei dalam sekejap mata. Ledakan. Namun tiba-tiba, lelaki berjubah hitam itu mengangkat tinjunya dengan kedua tangan terentang. Dengan suara gemuruh, anak panah es itu langsung hancur menjadi debu. Apa? Melihat ini, semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Serangan yang sangat kuat dan putus asa ini dihancurkan begitu saja dengan satu pukulan oleh pria berpakaian hitam itu. Kekuatan sihir macam apa ini? Kita harus tahu bahwa naga banjir raksasa ini adalah eksistensi yang bahkan Kaisar bela diri, Pak Tua Wang dan Porkrong, tidak berdaya menghadapinya. Pada saat itu, semua orang melihat harapan baru lagi. Li Yihan merasa makin tercekik. Kultivator yang sembrono ini ternyata begitu kuat. Perayap kecil, kekuatanmu terlalu lemah.
Lu Benwei melayang dengan arogan, memberi isyarat merendahkan pada naga banjir raksasa itu. Lalu, di bawah tatapan santai orang banyak, dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Penjara es itu langsung hancur. Porkrong dan Patu Awang sangat gembira dan segera menundukkan kepala dengan hormat. "Salam, Tuan Gu. Ayo, lakukan apa yang perlu kau lakukan." Lu Benwei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke naga banjir raksasa. "Perayap kecil, suasana hatiku sedang buruk malam ini, jadi aku bermaksud bermain denganmu menggunakan sepersejuta kekuatanku. Kuharap kau bisa menghiburku dengan cukup." Sambil berkata demikian, Lu Benwei dengan angkuh mengarahkan jarinya ke arah naga banjir raksasa. Huf, huf. Naga banjir raksasa itu terengah-engah, matanya yang merah menyala dipenuhi amarah karena provokasi Lu Benwei. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia menerkam Lu Benwei. Namun Lu Benwei langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas naga banjir raksasa. Dengan suara robekan, kedua sayapnya dirobek hidup-hidup oleh Lu Benwei, darah bercucuran di langit. Mengaum, rasa sakit yang amat sangat membuat sang naga banjir raksasa menjerit dengan keras yang menyayat hati. "Berteriaklah untuk ibumu, berteriaklah untuk ibumu, berteriaklah untuk ibumu." Namun tanpa diduga-duga, Lu Benwei melesat ke atas kepala naga banjir raksasa itu dan memberikannya 3 pukulan keras di dahinya, membuat naga banjir raksasa itu terpental kesakitan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap kaget. Ini sama sekali bukan pertempuran, ini hanya kekalahan sepihak. Li Yihan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Hatinya sangat berkonflik dan ususnya semua terpelintir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kultivator sembrono ini ternyata begitu kuat. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Li Yihan menatap kosong ke arah kekuatan Lu Benwei, tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Tentu saja kebingungan ini tidak hanya dialami olehnya, tetapi juga sebagian besar orang yang hadir. Karena Lu Benwei seorang diri mengalahkan naga banjir raksasa, ekspresi panik di wajah semua orang langsung mereda dan mereka benar-benar menjadi penonton yang menyaksikan pertunjukan. Hah! Mengapa masih ada orang yang tidur di tanah? Tepat pada saat itu, teriakan tak percaya terdengar dari kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung menoleh. Tentu saja, tepat di bawah pertempuran sengit antara Lu Benwei dan naga banjir raksasa itu, ada api yang berkobar samar-samar. Di samping api itu, ada 2 sosok yang sedang tidur. Yang satu meringkuk dalam selimut, ciri-cirinya tidak bisa dibedakan. Yang satunya lagi berbaring dengan kepala dimiringkan ke belakang, tangan di belakang kepala, dan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya, sesekali mengendus. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang. Ya dewa, siapa yang begitu hebatnya sehingga mereka masih tidur di sini? Semua orang berseru tidak percaya. Perlu diketahui, mereka sedang tidur tepat di bawah pertempuran udara. Serangan yang tidak disengaja akan mengakibatkan kehancuran seketika. Namun, sebenarnya ada orang yang tidur di sini. Seberapa beranikah mereka? Sepertinya, itu guru. Tiba-tiba, Yun Xiankui dan Langit Kelima bereaksi dan berteriak kegirangan. Bab 248. Pak, apa, Tuan? Untuk sesaat, semua orang tidak bereaksi. Namun tak lama kemudian, mereka tiba-tiba terkejut. Tuan yang Anda bicarakan, mungkinkah orang itu? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menatap Yun Xiankui dengan mata tegang. Mereka tahu dalam hati mereka apa artinya ini, dan sebagian besar alasan mereka ada di sini juga karena alasan ini. Dan hati Li Yihan juga tiba-tiba menegang. Benar sekali, itu dia, Tuan. Yun Xiankui dan Cangkong Kelima mengangguk dengan sungguh-sungguh, mata mereka penuh dengan rasa hormat dan fanatisme. Wow, dengan dikonfirmasinya keduanya, seluruh suasana menjadi gempar. Tidak heran ada orang yang begitu berani sehingga dalam situasi seperti ini, ia masih bisa tidur nyenyak. Ternyata dia adalah pakar yang tak tertandingi. Akhirnya saya mengerti apa artinya memiliki keberanian besar ketika memiliki keterampilan tinggi. Dan akhirnya saya mengerti, mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang yang memiliki kekuatan super seperti Lu Benwei dan Zhu Rourong di Nansha mereka. Ternyata, mereka semua adalah orang-orang yang dibawa oleh ahli super itu. Dengan cara ini, semuanya masuk akal.
Selama beberapa saat, semua orang penuh dengan fanatisme dan antisipasi terhadap sosok yang sedang tidur itu. Jika bawahannya begitu kuat, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan pertempuran tingkat kaisar, seberapa mengerikankah kekuatannya sendiri. Tetapi di samping Li Yihan, ketika dia mendengar berita itu, dia begitu terkejut hingga dia dengan cepat mundur beberapa langkah di udara, tanpa sengaja menabrak seseorang di belakangnya dan berhenti, nyaris tidak bisa menenangkan dirinya sedikit pun. Karena baginya, dampak berita ini jauh lebih besar daripada berita-berita lainnya. Maksudnya, pemuda yang duduk bersamanya di kereta dan bergaul dengannya selama berhari-hari, ternyata adalah karakter super yang dibicarakan para praktisi dalam legenda mereka. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Li Yihan bergetar, dan dia merasa kehabisan napas. Informasi ini mengejutkan pikirannya. Mengenang perjalanan ini, terutama di depan Yi Feng, dia, seorang raja bela diri kecil, berteriak dengan arogan, dan bahkan menunjuk dunia, dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, berharap dia bisa menemukan jahitan untuk dimasuki. Pada saat yang sama, pikirannya juga dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam, takut kalau tokoh-tokoh besar itu akan mengadakan perhitungan dengannya di kemudian hari. Namun, Li Suhua dan Yang Tianyu juga lebih terkejut daripada yang lain. Karena mereka terkejut saat mengetahui bahwa pria besar itu adalah orang yang mereka temui di pegunungan Shogun. Dan pria berjubah hitam yang sedang menghancurkan naga banjir raksasa saat ini juga adalah orang yang menendang Klonsong ke dengan satu kaki. Perayap kecil, kau terlalu lemah, ini tidak tertarik bermain denganmu lagi. Di langit, Lu Benwei menepuk dahi naga banjir raksasa itu dengan satu telapak tangannya. Aduh! Disertai suara gemuruh yang menggetarkan bumi, tubuh besar naga banjir raksasa itu jatuh ke tanah dan langsung mati. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa dengan tamparan ini, Lu Benwei langsung memukul mundur naga banjir raksasa itu ke wujud aslinya, berubah menjadi seekor ular sepanjang 2 meter yang tergeletak tegak di tanah. Langkah ini sungguh mengejutkan. Untuk melakukan semua ini, hanya ketika tamparan itu jatuh, dia secara langsung menghancurkan ratusan ribu tahun kultivasi yang dimiliki oleh naga banjir raksasa itu secara langsung. Hal-hal akhirnya sampai pada akhir. Ayo cepat kita temui senior. Cepat dan minta senior untuk memberi kita kesempatan. Haha, ya, aku sudah tak sabar untuk bertemu dengan pakar yang tak tertandingi itu, dan kesempatan itu harus menjadi milikku. Bagaimana jika senior tidak memberi kesempatan? Bagaimana mungkin kami menempuh perjalanan ribuan mil untuk menyambutnya? Jika dia tidak memberi kami kesempatan, itu akan sangat tidak dapat dibenarkan. Kau benar, kau benar. Pakar ini sangat hebat, pasti ada peluang untuk semua orang. Semua orang berkata dengan bersemangat. Mereka bergegas terbang menuju tempat Yi Feng berada. Tetapi kemudian, Zhou Rong dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan mereka, memperlihatkan kekuatan mereka dan menghantam mereka semua kembali. Kemudian, suara dingin keluar dari mulut Wu Yonghong, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengganggu tidur Tuan dan meminta kesempatan. Senior, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Saat dia datang ke Nansha kita, dia harus menunjukkan sikap yang baik. Ya, Anda tidak bisa mengabaikan antusiasme kami. Bab 249. Diam. Melihat wajah orang-orang itu, seolah-olah Tuan itu berutang sesuatu pada mereka, wajah Porkrong menjadi marah. Dari mana kamu dapat keberanian untuk bersikap begitu sombong? Dan kapan pria itu pernah meminta kalian, sekumpulan sampah, untuk menerimanya? Apakah kamu memang pantas mendapatkannya? Aura kaisar bela diri tiba-tiba muncul, mengejutkan mereka hingga segera menutup mulut. Hari ini aku akan memperingatkan kalian sekali lagi. Suara Porkrong terdengar lagi. Tuan itu adalah seorang guru yang tiada taraf, kultivasinya telah lama mencapai alam kembali ke kesederhanaan. Jadi, Tuan yang telah kembali ke kesederhanaan tidak lagi memiliki minat dalam kultivasi, ia datang ke alam fana hanya untuk merasakan kehidupan manusia. Maka atas perintah Tuanku, mulai hari ini, kami tidak akan membiarkan seorang pun kultivator, sekte manapun, atau apapun yang berhubungan dengan kultivasi muncul di hadapannya. Dan jika ada yang melanggar ini dan menghancurkan pengalaman hidup manusia biasa, tidak peduli siapapun orangnya, kami berenam akan mengambil tindakan secara pribadi.
dan hancurkan mereka. Sambil berbicara, Porkrong melambaikan telapak tangannya, dan para kultivator sebelumnya yang tanpa malu-malu meminta kesempatan langsung meledak menjadi hujan darah yang mengalir turun. Enyah! Porkrong berteriak keras. Orang-orang menjadi sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan tidak berani meminta kesempatan lagi, dan mundur berbondong-bondong. Nona Li. Namun Li Yihan baru saja terbang beberapa jarak ketika suara Paman Wang datang dari belakang. Tubuh Li Yihan bergetar, dan dia buru-buru menoleh ke belakang dengan gugup. Kamu bilang kamu akan menemani kami beberapa hari lagi. Kalau kamu tiba-tiba pergi, akan sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepada Tuan Muda, kata Paman Wang sambil tersenyum. Wajah Li Yihan berubah pucat, penuh keputusasaan. Apakah mereka akan menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur? Melihat hal itu, Paman Wang tersenyum dan berkata, Nona Li, jangan khawatir, kami dan Tuan hanya manusia biasa, kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Manusia. Mendengar kata-kata ini, Li Yihan merasa anehnya rumit, tetapi hatinya juga sedikit rileks. Dia kemudian dengan khawatir mengikutinya. Setelah malam berlalu, matahari merah perlahan terbit, cuacanya bagus. Porkrong dan yang lainnya, yang duduk bersila, membuka mata mereka dan melirik ke utara. Di sana, banyak petani telah berkumpul, tetapi mereka tidak berani mendekat lebih dari beberapa mil jauhnya. Hanya sedikit yang tidak peduli lagi dengan mereka. Selama mereka tidak mengganggu pengalaman hidup fana sang pria, mereka tidak akan peduli dengan orang-orang ini. Di dekatnya, Li Yihan dengan hati-hati melirik beberapa orang ini. Semalam dapat dikatakan dihabiskan dalam suasana penuh ketakutan dan gugup. Tepat pada saat itu, sekuntum bunga cowslip tiba-tiba tumbuh lagi di depannya. Cantik, apakah kau tertarik menemaniku? Untuk menyaksikan matahari terbit, Lu Benwei memegang bunga di satu tangan, dan bersandar di pohon terdekat dengan tangan lainnya. Kaki kanannya mengetuk tanah dengan santai, suaranya menggoda. Wajah Li Yihan berubah karena terkejut, dan dia tiba-tiba berdiri. Senior, aku tidak berani, bagaimana mungkin aku pantas mendapatkanmu? Li Yihan berkata dengan gugup. Jika bukan karena kejadian tadi malam, dia pasti tidak akan bersikap baik terhadap ini. Namun mengingat bahwa orang ini telah langsung mengalahkan naga banjir tingkat kaisar kembali ke bentuk aslinya, dia tidak bisa dengan mudah tetap tenang menghadapinya. Apa yang tidak pantas? Mungkinkah kehebatan Tuan Muda ini tadi malam masih belum menaklukkanmu? Lu Benwei membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya dengan arogan. Tidak, bukan itu. Li Yihan menjelaskan dengan panik, sesaat bingung harus berbuat apa. Namun tepat pada saat itu, sebuah tendangan tiba-tiba datang entah dari mana, menendang Lu Benwei yang mengira dirinya ramah hingga terkapar ke tanah. Anjing kau! Itu adalah Yi Feng, yang baru saja bangun dan belum sepenuhnya menghilangkan rasa kantuknya, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, matanya langsung berbinar marah. Nona Li, Anda baik-baik saja? Yi Feng bertanya dengan nada meminta maaf. Aku baik-baik saja. Li Yihan menjawab dengan terbata-bata. Alis Yi Feng berkerut. Lihat, kerangka terkutuk ini telah menakuti gadis malang itu, dan dia adalah seorang kultivator. Dalam kemarahannya, Yi Feng memungut batu dan mengejar Lu Benwei hingga Lu Benwei berlari tanpa jejak sambil melompat dengan satu kaki. Baru kemudian Yi Feng dengan marah bergegas kembali ke perkemahan. Oh! Besar sekali ularnya. Saat kembali, Yi Feng tiba-tiba melihat seekor ular mati di tanah, dan matanya langsung berbinar. Hehe, Tuan, saya sudah mendapatkannya tadi malam sesuai pesanan Anda. Paman Wang berkata sambil tersenyum bodoh. Bagus sekali, kukatakan tempat ini pasti punya banyak hewan buruan. Yi Feng segera menyingsingkan lengan bajunya dan mulai menyiapkannya, sambil berkata, mulutku hampir lupa rasa daging beberapa hari ini. Aku akan makan sup ular untuk sarapan pagi ini. Benarlah pepatah bahwa sarapan harus enak, makan siang mengenyangkan, dan makan malam ringan. Di dekat sini, tubuh Li Yihan tiba-tiba bergetar, dan bibir merahnya tak kuasa menahan diri untuk terbuka. Makan, Kaisar Iblis. Paman Wang berjalan mendekat sambil tersenyum bodoh, menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, tetaplah tenang, kamu akan terbiasa. Biasakanlah. Gigi Li Yihan bergemeletuk tak terkendali. Siapa yang akan pergi mencari kayu bakar? Seru Yi Feng saat ini. Aku akan pergi. Li Yihan segera berdiri dan berkata.
Di hadapan orang-orang ini, setiap saat terasa seperti duduk dalam posisi yang sulit, dan tentu saja dia tidak berani membiarkan orang lain melakukan tugas-tugas kasar seperti itu. Baiklah, kalau begitu, Nona Li, aku akan merepotkanmu. Dogo, pergilah bersama Nona Li untuk menemaninya. Perintah Yi Feng. Pakan. Dogo menggonggong dan mengikuti Li Yihan. Orang dan anjing itu pergi ke hutan terdekat, meninggalkan Yi Feng dan yang lainnya dalam pandangan. Baru pada saat itulah Li Yihan akhirnya merasa sedikit tenang. Fiuh, ini sungguh terlalu menindas di hadapan para tuan ini. Sambil berbicara, Li Yihan menatap Aoking lalu berjongkok dan membelai bulunya, lalu berkata lembut, hanya di hadapanmu aku bisa sedikit bersantai. Bab 250. Li Yihan menatapnya dengan tatapan kosong. Pria dan anjing itu segera berjalan memasuki hutan. Tunggu di sini, aku akan pergi mencari kayu bakar. Li Yihan berjongkok dan berkata sambil tersenyum kepada Aoking, lalu berjalan ke samping. Anjing itu berbaring di tanah dengan bosan, menunggunya. Segera, Li Yihan menemukan setumpuk kayu bakar dan duduk di sebelah Aoking. Aoking yang tergeletak di tanah mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tuan muda belum mandi, dia seharusnya tidak terburu-buru. Bagaimana kalau kita duduk di sini sebentar? Li Yihan bertanya dengan lembut. Anjing itu menundukkan kepalanya kembali. Sangat perhatian, Li Yihan membelai Aoking dan mendesah saat dia duduk di tanah. Kejadian semalam masih segar dalam ingatannya. Setiap kali dia memikirkan kekuatan orang-orang ini, dia merasakan tekanan yang luar biasa, bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Pada saat ini, berada jauh untuk sementara waktu membuatnya merasa rileks. Namun saat ia baru saja rileks, 3 sinar cahaya datang menyapu dan mendarat tidak jauh darinya. Li Yihan, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Ketiganya menatap Li Yihan dengan wajah dingin, penuh niat membunuh. Kalian lagi. Wajah Li Yihan menjadi sangat pucat saat dia menatap ketiga orang itu dengan ngeri. Ketiga orang ini berasal dari kelompok yang sama dengan Night Cold Double Evil sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bukan hanya Night Cold Double Evil yang mampu mengejarnya, tetapi orang-orang berikut juga mampu. Bagaimana ini bisa terjadi? Biar kukatakan yang sebenarnya. Sejak pertama kali kami menusukmu, keberadaanmu berada di bawah kendali kami. Pria terkemuka itu tampaknya menyadari kebingungan Li Yihan dan berkata dengan suara yang dalam, satu-satunya hal yang tidak kami duga adalah Night Cold Double Evil juga akan jatuh ke tanganmu. Kami benar-benar meremehkanmu. Jadi kali ini, untuk memastikan tidak ada kesalahan, kami hanya dapat mengambil tindakan secara pribadi. Jadi hari ini, tak ada jalan keluar untukmu. Wajah cantik Li Yihan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, penuh dengan keengganan. Itu benar, menghadapi ketiga orang ini, dia tidak mempunyai peluang untuk menang. Karena ketiga orang ini berada di level kaisar bela diri, bagaimana mungkin dia, seorang raja bela diri kecil, dapat menandingi mereka. Tanpa sadar, dia melangkah mundur dengan kakinya, wajahnya serius sambil memikirkan tindakan balasan dalam hatinya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua strategi hanyalah ilusi. Jangan pikirkan itu, Li Yihan. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Ketiganya menatap Li Yihan dengan senyum dingin saat mereka mendekat ke arahnya. Li Yihan dengan cemas mundur sambil menggertakkan gigi, dipenuhi keputusasaan. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan. Hei, kalian bertiga sampah, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu sombong? Kemudian, yang membuat Li Yihan dan ketiga pria itu heran, anjing yang berbaring di samping dengan malas memanjat. Melihat ini, Li Yihan terkejut dalam hatinya. Dia, bagaimana bisa bicara, bukankah dia seekor anjing? Namun saat pikiran itu muncul, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh anjing itu. Dengan munculnya aura ini, pepohonan di sekitarnya runtuh karena tekanan. Li Yihan dan ketiga pria itu juga hancur oleh tekanan, mereka nyaris tidak mampu menopang diri mereka sendiri untuk berdiri teguh setelah terus-menerus mundur. Dengan aura dan kekuatan yang diungkapkan oleh anjing itu, bibir merah Li Yihan terbuka lebar, membangkitkan gelombang besar di dalam hatinya. Sementara tiga orang yang tadi berpuas diri juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Nenek moyang bela diri. Tidak, yang mulia bela diri. Sial, sepertinya lebih dari itu.
Berlari. Dengan aura Aoking, pertahanan psikologis ketiga orang itu runtuh. Tidak lagi peduli dengan Li Yihan, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Melihat hal itu, anjing itu melirik mereka dengan santai. Dia mengangkat satu kakinya dengan ringan. Lalu letakkan kembali dengan perlahan. Dengan suara desisan, sebuah kaki raksasa ilusi muncul dari udara tipis dan bergemuruh ke arah mereka bertiga. Ah! Diiringi 3 kali jeritan memilukan, ketiganya langsung ditampar ke roti daging. Setelah beberapa saat, keadaan akhirnya kembali tenang. Namun Li Yihan, yang wajahnya masih sangat pucat, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, napasnya terengah-engah melalui mulutnya. Ekspresinya sangat rumit dan malu. Orang-orang ini, siapakah mereka sebenarnya? Apakah masih ada keadilan? Bahkan seekor anjing pun sangat menakutkan. Dengan kata lain, dia, seorang kultivator, bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing di antara orang-orang yang disebut orang-orang biasa ini. Apakah kamu masih mau duduk sebentar? Anjing itu menarik kembali auranya, meliriknya, dan bertanya dengan santai. Tidak, jangan duduk. Li Yihan menjawab dengan tergesa-gesa dan gugup. Ia pikir ini hanya anjing biasa. Ia ingin bersantai sejenak di sini selagi hanya ada anjing itu. Tetapi melihat cara yang ditunjukkan anjing tadi, dia menyadari bahwa bersamanya sama sekali tidak menenangkan. Pria dan anjing kembali bersama. Tetapi sepanjang perjalanan, Li Yihan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, sepenuhnya kehilangan perasaan rileks dari sebelumnya. Dia melirik lagi dengan hati-hati ke arah anjing di sebelahnya, mengingat bagaimana anjing itu dengan santai menamparkan 3 kaisar bela diri hingga mati, dan hatinya bergetar. Tetap saja, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya, apa dasar kultivasi Anda?" Raja Iblis, atau orang suci iblis. Anjing itu berjalan dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, itu tidak penting, karena di hadapan Tuan Muda, entah aku seorang tuan atau orang suci, hari ini mungkin aku orang suci, besok tidak." Maksudmu? Li Yihan tersentak, agak tidak percaya dengan pemahamannya sendiri.